Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini saya Wawan Setiawan ditemani dengan Bapak Putu Pranowo. Kita akan mengupas presentasikan tentang BWM Smart Ecosystem. Seperti apa BWM Smart Ecosystem yang transformasi pembiayaan yang insya Allah bisa menjadi pemberdayaan buat masyarakat di sekitar Jakarta. Nah, mungkin kita semua bertanya-tanya apa itu BWM dan kenapa program ini dibuat. Ada beberapa alasan-alasan. Yang pertama, kita bisa cek kesenjangan di masyarakat kita tuh masih terjadi. Apa aja kesenjangan? Bisa jadi akses pembiayaan yang terbatas, masyarakat kurang memahami literasi keuangan itu, kemudian ya digitalisasinya yang masih sangat rendah, dan juga pola pikir yang masih kurang sehingga butuh pendampingan yang cukup merata. Padahal mengangkat seperti ini potensinya itu cukup besar. Pertama, ada 64,2 juta UMKM yang terjadi di Indonesia, yang ada di Indonesia. Kemudian itu menopang 61,1%, sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Kemudian potensi. Kenapa program Bank Wakaf ini dibuat? Nah, ini ada beberapa 3 alasan. Yang pertama, masih terjadi ketimpangan atau kesenjangan. Seperti kita ketahui, 61,2% UMKM itu banyak yang belum memiliki akses pembiayaan. Kemudian literasi keuangan yang rendah itu ada 70%. Ada juga pemahaman yang rendah tentang digitalisasi pada masyarakat UMKM kita itu 60%. Dan juga perlunya pendampingan agar mereka merata dalam konsep menjual produk-produknya. Nah, selain kesenjangan tadi, sebenarnya juga ada peluang. Peluangnya itulah yang sangat besar, ada 64,2 juta, itu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kemudian dari 64,2 itu 97%-nya itu menyerap tenaga kerja. Itu berdasarkan data rilis dari UMKM dan Kemenkop 2024. Dan juga kita sebagai umat Islam, apalagi ini Bank Wakaf Syariah, Bank Wakaf adalah program syariah yang tentunya dalam hadis Tabrani, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau orang lain. Lanjut. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, tentunya kita sangat miris melihat kondisi UMKM dan kemiskinan. Baik skala di dunia, itu tentunya ada 400 juta unit usaha yang 59%-nya merupakan UMKM yang sangat rentan. Kemudian 50-60% itu dalam data Bank Dunia atau World Bank itu sangat kontribusi terhadap PDB. Kemudian akses pembiayaannya 5,7 triliun US dollar. Jadi ada sekitar 700 juta sampai 1 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Lanjut, selain di dunia, Indonesia juga seperti itu. UMKM kita seperti pada saat ini itu kurang lebih ada 64,2 juta unit usaha. Kemudian memberikan efek domino terhadap PDB kita itu 61,1% dan menyerap tenaga kerja 90%. Tentunya ini adalah sebuah peluang besar
yang dalam hal ini akses pembiayaan UMKM-nya juga perlu kita perhatikan karena 20,7%. Dan ini akan mengangkat kemiskinan di Indonesia sebesar 25,22 juta jiwa. Dalam hal sekup yang lebih kecil, terutama di Provinsi DKI Jakarta, itu kurang lebihnya ada sekitar 493.000 jiwa atau 15.000 jiwa lah untuk yang miskin, dengan UMKM-nya 1,19 juta usaha. Dan ini sangat sekali berkontribusi terhadap PDRB 61,2%. Nah, di Jakarta sendiri UMKM itu sangat banyak. Menurut BPS rilisnya di tahun 2024 itu menyerap 1,64 juta orang. Apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat dalam hal ini BUMN kita? Yang pertama, tadi sudah sebelumnya saya sampaikan bagaimana akses pembiayaan itu terbatas. Jadi UMKM itu tidak dilirik oleh bank-bank besar, artinya lembaga keuangan formal. Kemudian dia kadang-kadang agunannya itu tidak memenuhi kriteria perbankan. Akhirnya mereka jatuh kepada rentenir-rentenir yang dengan menggunakan bunga tinggi. Nah, kemudian dalam hal pencatatan keuangan maupun pembiayaannya belum rapi dan juga masih terlalu sederhana. Biasanya ibu-ibu itu dalam bentuk kertas, tidak menggunakan komputer ataupun alat pencatat otomatis atau modern seperti sekarang. Nah, dalam hal pemasaran juga masih sangat tradisional. Mereka hanya mengandalkan orang yang lalu lalang pembelinya, artinya penggunaan platform digital itu masih sangat kurang, masih kebanyakan manual. Kemudian adanya pendampingan yang belum merata. Nah, di sini adanya pendampingan diperlukan karena apa? Orang UMKM dalam hal ini masih apa yang dia dapat keuntungan itu hanya untuk buat makan sesaat. Tentunya dengan adanya pendampingan dia akan bisa membedakan antara uang modal dengan uang buat konsumsi sehari-hari. Jadi pendampingan sangat diperlukan. Berikutnya, usaha masih stagnan, sulit naik kelas. Kemudian tentunya dengan adanya tadi berbagai ketimpangan permasalahan itu mengakibatkan kesejahteraan atau pendapatan cenderung rendah. Nah, apa solusinya? Nah, kita dari BWM Smart Ecosystem menawarkan beberapa hal agar UMKM itu terintegrasi dengan Lasnas, dengan Bank DKI Syariah, kemudian OJK dalam hal ini, agar UMKM itu berdaya atau ibu-ibu dalam hal ini berdaya. Baik, kita punya visi bagaimana UMKM ini inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, cara tentang Bank Wakaf Mikro MBJ DKI itu ada beberapa sejarah. Pertama kali diresmikan tahun 2019 sebelum COVID. Ini merupakan ide besar dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres RI, bagaimana kelompok pesantren dan masyarakat setelah pesantren itu berdaya dengan akses pembiayaan yang tentunya tidak ribet dan tidak ada agunan. Awalnya itu kurang lebih ada sekitar 1.000
yang dikonsepkan. Kemudian mengerucut pada 200 dan hingga sampai sekarang ada 60 BWM yang tersebar di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Target dan realisasinya juga sama. 2022 kita itu sampai 1000 dan 2023 1000, malah di 2023 kita melebihi sampai 1035. Aplikasi apa saja untuk mengawasi? Ada Sispro dari OJK, ada SilKM, dan juga ada aplikasi kita sendiri dari Bank Wakaf Mikro. Baik. Nah, apa saja yang sudah dilakukan BWM Smart Ecosystem ini? Nah, pertama adalah pembiayaan syariah. Di sini antara perwakilan dari BWM bertemu dengan nasabah dalam satu kelompok. Itu ada akad, ada ikrar, di mana perjanjian bahwa keuangan ini dilakukan untuk sesuatu yang menambah permudaran dengan janji dan ucapan lah syahadat seperti ketika kita mau memeluk agama Islam. Nah, kemudian kita juga ada kumpulan yang setiap seminggu sekali, sepekan, bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, namun di situ monitor bagaimana keharmonisan keluarga, kemudian belajar fikih dan mengompakkan satu sama lain biar saling mengenal. Selain itu juga di dalam hal itu ada mengubah mindset dalam merencanakan keuangan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana kalau dagang itu keuangannya terpisah dengan konsumsi makan sehari-hari. Nah, kemudian diintegrasikan dengan Jackpreneur atau OKOC dulu, bagaimana kontribusi UMKM ada di Jakarta ini disambungkan, dilingkan dengan harganya, dengan kemasannya, kemudian kualitas dan segala macamnya. Tentu apabila tadi semua dirangkai dalam satu kegiatan yang optimal akan berdampak terhadap program ini. Yang pertama, ekonomi masyarakat dari yang tadinya sulit memperoleh modal, tentunya kami hadir, pembiayaan jadi mudah, tidak ada agunan, dan omset yang tadinya stagnan saja, nah, kita coba bantu dalam platform medsos kita, jadi berkali-kali lipat omsetnya. Kemudian dampak sosialnya ya sangat nyata, karena dengan adanya Halmi, kumpulan tersebut setiap minggu para supervisor datang, itu tidak hanya bicara soal keuangan, tapi bagaimana ibu-ibu dengan kondisi keharmonisan keluarganya, kemudian bagaimana dengan kondisi akhlaknya, kualitas keimanannya, dan yang tadinya mungkin mereka nggak paham tentang baca Al-Quran, dari situ disampaikan juga. Jadi ikut membantu menguatkan nilai-nilai keagamaan pada anggota tersebut. Nah, secara kelembagaan tentunya yang tadinya tradisional, manual, dengan adanya platform Smart BWM Ecosystem ini akan mudah ibu-ibu ini, terutama kalangan perempuan ini, menjual barang dagangannya melalui platform-platform kita. Nah, secara globalnya dalam hal SDGs-nya tentunya pertama karena sudah diintervensi dengan ekonomi
syariah dan pembiayaan yang mudah, maka kemiskinan akan berkurang. Perempuan semakin kuat berdaya, artinya bisa membantu mengatasi kesulitan suaminya atau keluarganya. Kemudian ada inovasi yang tadinya tidak ada inovasi. Nah, tentunya akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara tersebut. Transformasi tadi seperti yang saya sampaikan sudah terjadi dari yang manual dan yang tidak dapat akses menjadi dapat akses, pendampingan jadi terpadu, yang tidak ada digitalisasi jadi ada digitalisasi. Insya Allah dengan adanya Smart BWM Ecosystem ini kita akan pentaholics ke OJK, ke Lasnas, ke Bank Wakaf, maupun ke Aslindo, Asosiasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Kesimpulannya, bahwasannya program tersebut yang dirasakan oleh masyarakat inginnya berlanjut atau diadopsi kepada tempat-tempat lain atau provinsi lain, karena memiliki kelembagaan yang kuat, kolaborasi mitra yang berkelanjutan, pendanaan beragam dan berkelanjutan, kemudian penguatan kapasitas terus berlanjut sehingga mendorong UMKM yang kesetaraan perempuan, yang hijau, yang berkelanjutan, dan tentunya akan karakternya itu menjaga nilai amanah, integritas, dan ada keberkahan di dalamnya. Mengapa layak direplikasi? Karena tadi modelnya komprehensif, kemudian efektif, moduler. Tadi ada kerjasama lintas kementerian maupun badan. Tadi ada OJK segala macam. Nah, tentunya ini adalah kita masukkan dalam roadmap aplikasi. Dengan nilai-nilai tadi, nah, ini akan muncullah konsep-konsep BWM yang serupa yang bisa diadaptasi di berbagai daerah. Baik, kami demikian untuk BWM Smart Ecosystem. Sekali lagi, mudah-mudahan ini adalah upaya kami dalam rangka memberdayakan perempuan dan mengangkat perempuan menjadi tangguh dan berdaya mendampingi suaminya maupun mengangkat ekonomi keluarganya menjadi berdaya, menjadi barokah, dan menjadi hidupnya lebih baik dalam berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini pada pagi hari ini saya berlokasi di Jalan Dharma, Kalisari, di Jakarta Timur. Saya Pak Wawan Sidawan dari Bank Wakaf Mikro sama Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama salah satu nasabah kita, Pak Dedi, yang nasabahnya itu istrinya Bu Suryati, namanya orang jualan gado-gado toprak ya, saling bergantian, yang melayani maupun yang membuatnya saling bekerja sama. Gimana Pak Dedi? Sehat? Ya, sehat Pak Dedi bisa diceritakan selama Pak Dedi ikut di Bank Wakaf Mikro ini sebagai nasabah, sebagai anggota HUI, apa manfaat yang Bapak rasakan? Ya, pertama saya terima kasih dari Pak Wawan dari BWM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu nasabah BWM ya, yang bergerak menjual makanan dan minuman dan yang lainnya, intinya manfaat untuk dari BWM itu. Alhamdulillah kami telah dapat
intinya model waktu usaha lah, tapi tidak ada guna, tidak apa-apa, cuma kita mungkin ada kerjasama bagi hasil atau gimana buat manfaatnya. Dan kita juga selama kerjasama dengan BUMN kita sudah ya lumayan ada 4 tahun lah, atau kurang lebih lah. Dan manfaatnya juga banyak, kita juga setiap minggu kita kumpul atau iurannya, atau juga setiap bulan setiap minggu ada kumpulan. Kita juga kan dari apa ya, Siti Hajar gitu, ada kelompok-kelompok ya. Alhamdulillah manfaatnya juga bisa dapat NIB, usaha ya, usaha, dan juga yang kedua halal, sertifikasi halal. yang kali kita dapat gratis istilahnya, ada kelompok kita ya kerjasama lah intinya dapat itu. Alhamdulillah manfaatnya banyak sih, itu aja sementara. Alhamdulillah insya Allah nanti kita tahun depan ada tambahan pinjaman lagi. Alhamdulillah kita juga tidak pernah apa untuk pembayaran lancar ya, itu aja. Oke, Pak. Terus apa namanya, jasa yang dihasilkan besar atau kecil? Jasa Pengembalian tiap minggunya. tidak kecil lagi. Untuk pengembaliannya kita setiap minggu Terjangkau. dengan usaha ini kita juga terjangkau untuk bayar setiap minggu. Alhamdulillah selama ini lancar untuk pembayaran. Itu lagi Pak. Pak Dedi, apa namanya, dengan perkembangan modal dana tersebut yang kita kasihkan itu tentunya ada perkembangan, misalnya dari satu usaha jadi nambah 2, nambah 3, dan pelanggannya juga nambah makin banyak. Kemungkinan saya ada tambah modal dari BUMN ini kan, ya mau kan tambah itu lagi, apa istilahnya, produk lagi. Pelanggan nambah banyak ya kita nambah lagi. Itu ada tulisannya S tuh ya? Ya, dan buah juga kita mau nambah. Kan di situ waktu pengajuannya ada makanan dan minuman. Ya. Kan termasuk buah juga. Makanan itu termasuk makanan ringan. Makanan gado-gado kan makanan berat. Ya, tidak bukan elektronik ya. Kita makanan dan minuman. Itu aja produknya. Jadi selama ini ya kita cover. Kita selama ini tidak ada hambatan untuk pembayaran, untuk cair juga nggak ada hambatan. Itu aja Pak. Sampaikan. Makasih Pak Dedi atas apa namanya wawancaranya, diskusinya kita pada hari ini. Mudah-mudahan jualannya terus lancar, berkah, sehingga bisa menghidupi keluarga. Amin. Jadi demikian wawancara kami, diskusi juga bersama Pak Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.